Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk, dengan Al-Quranul Karim dan agama yang benar, agar Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama, walaupun orang-orang musyrikin membenci hal itu. Allahumma salli wa sallim wazid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam, berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Amma ba'd. Masya Allah, kita ada masalah sama mic jemaah. Atau pakai dua. Alhamdulillah, Masya Allah. Baru dengar suaranya itu, Masya Allah. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Malam hari ini, malam 25 Rabiul Awal 1438 Hijriah, kita memenuhi salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, meninggalkan sedikit kesibukan kita, menyisihkan waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada banyak hal yang perlu kita pelajari. Tidak sedikit permasalahan yang harus diselesaikan. Dan tempat menyelesaikan semuanya adalah rumah Allah Jalla Jalla. Di tempat inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermusyawarah, menyusun rencana-rencana masa depan agar Islam itu bisa kita rasakan hari ini. Di rumah Allah, Nabi kita alaihi salatu wassalam memberikan petuah-petuah, memberikan arahan-arahan kepada para sahabatnya. Untuk apa? Untuk melanjutkan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah 1438 tahun, kita melihat kondisi umat Islam sangat memprihatinkan. Kita melihat di berbagai negeri, salah satunya di Halab, yang mungkin kita lebih mengenalnya dengan Aleppo. Bahasa Arabnya Aleppo itu Halab. Kalau ada sebagian ulama yang menisbatkan dirinya Al-Halabi, artinya dia dari Aleppo, dia dari Halab. Bagaimana saudara-saudara kita dibantai dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Di Rohingya, tatkala kaum muslimin dibakar, tatkala mereka diusir dari negerinya, kita semua nonton
dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya bisa menjerit, berteriak, meminta tolong. Tapi apakah ada yang mendengarkan teriakan kita? Allah Jalla Jalaluh berfirman, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin." Kata Allah, kalian nggak perlu bersedih. Kalian tidak perlu putus asa, lemah. Kalian ini akan berada di atas. Islam akan kembali memimpin dunia. In kuntum mu'minin. Kalau kalian beriman kepada Allah. Dalam semua kondisi kita tetap optimis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa-masa sulit, tatkala kota Madinah dikepung oleh 10.000 bala tentara. Perang apa pada waktu itu namanya? Jamaah, perang Khandaq. Antum kalau ingin mengembalikan kejayaan Islam, antum harus baca sejarah. Dalam kondisi umat Islam dikepung oleh 10.000 tentara, Rasulullah SAW memandang ke depan. Beliau mengatakan kepada para sahabatnya, akan dibukakan bagi kalian Persia, akan ditaklukkan untuk kalian Romawi, akan ditaklukkan untuk kalian Yaman. Dari tempatku aku melihat hari ini. Subhanallah. Padahal pada waktu itu umat Islam belum tahu apakah mereka akan terlepas dari kepungan orang-orang musyrikin. Tapi kita optimis. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu akan selalu ada di atas, dan tidak ada yang bisa naik ke atas kemudian menjadikan Islam di bawah. Nggak ada. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Allah mengatakan iyamsaskum qarh di surat Ali Imran ayat 140. Ayat ini turun menegur para sahabat Nabi. Dalam kondisi para sahabat pernah dikalahkan oleh orang-orang musyrikin. Naam, itu terjadi. Maka Allah mengatakan iyamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhum mithluh. Kalau kalian ditimpai dengan luka, dengan kekalahan, maka sebenarnya kaum-kaum sebelum kalian juga pernah ditimpa kekalahan. Sama. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Roda ini berputar. Islam tetap akan ada di atas. Wal aqibatu lil muttaqin. Tapi berputar roda itu. Sekali kita di bawah, diinjak. Tapi kita diinjak, dikalahkan demi agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita benci kekalahan. Kita benci dihina. Kita benci diinjak-injak oleh orang-orang yang tidak suka dengan Islam. Tapi Allah mengatakan fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi yang kalian benci itu, yang kalian tidak suka, ternyata di balik itu Allah telah menyediakan kebaikan yang banyak sekali. Maka malam hari ini kita ingin tahu kebaikan apa kiranya yang akan Allah berikan kepada kita. Tatkala kita merasakan hari ini sampai hari ini, kita merasakan kehinaan, kita merasakan kekalahan dan tidak bisa berbuat apa-apa. Masya Allah. Ada iklannya mah. Aneh. Mobil BA 1735 LA menghambat jalan. Ia menghambat jalannya kajian.
Nah, tolong yang punya mobil apaan nih? Ada sebagian jamaah itu nggak tahu nomornya, karena dia pinjam mobilnya. Nah, dia nggak tahu. Jadi kalau BA, insya Allah bukan mobil Anang. Padahal, nah, ya wallahu a'lam, yang jelas tolong dilihat mobil BA 1735 LA. Taib. Entah kenapa hari ini tidak ada air di meja Ana. Allah. Masya Allah, Masya Allah. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Bismillah. Alhamdulillah. Kita lanjutkan jamaah. Terkadang sesuatu yang kita benci, Allah jadikan kebaikan yang banyak. Dan dalam kekalahan yang menimpa umat Islam, Allah mengatakan di surat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat 30-31, Allah mengatakan wallahu ya'lamu a'malakum. Allah tahu sama perbuatan kalian. Allah tahu. Kita ini kadang-kala melakukan dosa, tetangga kita nggak tahu, orang tua kita nggak tahu, istri nggak tahu, anak nggak tahu, tapi Allah tahu. Allah mengatakan wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum wasabirin wa nabluwa akhbarakum. Kata Allah, kami benar-benar akan menguji kalian sehingga kita mengetahui, tampak buat kita siapa yang benar-benar berjihad untuk Allah, siapa di antara kalian yang bersabar melaksanakan perintah-perintah Allah, menjalankan aturan Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Kita datangkan ujian untuk melihat mana emas murni dan mana emas imitasi. Wa nabluwa akhbarakum. Kita tahu hakikat kalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Umat Islam pada hari ini terhinakan dan dikalahkan oleh musuh-musuhnya bukan karena jumlah kita sedikit, enggak. Jumlah kita banyak. Kita di negeri kita yang mayoritas kita pun terhinakan. Subhanallah. Kalau boleh kita melihat kita terhinakan di mana? Yang gampang. Mayoritas umat Indonesia Muslim. Berapa persen? 87,1 katanya. Menurut sensus 2010, 87,1% Muslim. Tapi antum lihat, kalender yang dipakai di negeri kita, kalendernya orang Nasrani. Iya, kalendernya orang Nasrani, antum lihat. Kenapa? Ya itulah tanda kita hina. Jumlahnya banyak, tapi nggak bisa berbuat apa-apa. Untuk menunjukkan peradaban Islam pun kita nggak bisa. Untuk menunjukkan bahwa kita ini Muslim. Ya, itulah kehinaan. Jumlahnya banyak, tapi tidak dihargai. Islam diinjak-injak bukan karena jumlahnya sedikit lah. Pada waktu perang Hunain, jumlah umat Islam itu 10.000 plus 2.000. Berapa jumlahnya? 12.000. Mereka sedang menuju ke Hawazin untuk memerangi kabilah Hawazin, yang jumlah mereka gak sampai separuhnya. Sebagian sahabat dalam perjalanan menuju perang Hunain, mereka mengatakan la nughlab an qillah, kita nggak akan dikalahkan karena jumlah kita sedikit, kita banyak, menang kita nih. Apa kata Allah menegur mereka di surat Taubat ayat 25, wa yauma Hunain, ingat kalian dengan hari Hunain, id a'jabatkum kathratukum,
Ketika kalian takjub dengan jumlah kalian yang banyak. Walam tughni ankum syai'a. Ternyata jumlah yang banyak tidak bermanfaat buat kalian. Wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat. Thumma wallaitum mudbirin. Kata Allah, dan bumi yang luas menjadi sempit buat kalian. Lalu kalian lari terbirit-birit meninggalkan medan perang. Padahal di tengah-tengah mereka ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kabur para sahabat. Padahal jumlah mereka banyak. Penyakitnya ada di hati. Umat Islam dikalahkan oleh musuh-musuhnya bukan karena umat Islam miskin. Banyak konglomerat di negeri kita. Kalau bicara tingkat kemiskinan antara kita dan zaman Rasulullah SAW, jauh jauh. Di masa Rasul SAW, sebagian sahabat itu hanya memiliki sarung. Cuma sarung. Atasannya nggak ada. Ketika mereka sujud, dipegangin sarungnya. Takut tersingkap aurat. Wanita-wanita yang di soft belakang tidak boleh mereka mengangkat kepalanya sebelum yang lelaki selesai mengangkat kepalanya dari sujud. Dari miskinnya para sahabat, tapi Allah berikan kemenangan kepada mereka. Dalam peperangan Rasul sallallahu alaihi wasallam, selalu persenjataan umat Islam lebih sedikit dari persenjataan musuhnya, selalu. Kecuali perang Hunain tadi yang jumlahnya lebih banyak. Tapi ternyata ketika jumlahnya banyak malah tidak bermanfaat buat mereka. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Terus kenapa kita kalah? Kenapa kita tidak bisa bertindak apa-apa untuk saudara kita yang berada di Aleppo? Kenapa kita tidak bisa bertindak apa-apa untuk saudara kita yang di Rohingya? Kita hanya bisa mengambil pengungsi mereka. Dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sebagian orang menjerit, meminta tolong kepada PBB. Gimana nih saudara kita dibantai? Kau kok bisa minta tolong sama mereka? Sebenarnya kita kalah karena Allah meninggalkan kita. Allah tidak membantu kita. Di surat Al-Fajr, surat Al-Fajr ayat 6 sampai 14 Allah menceritakan, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad, supaya kita sadar kekuatan Allah. Engkau enggak ngelihat apa yang telah Allah lakukan terhadap kaumnya Nabi Hud, Ad, Irama dzatil imad, suatu kaum yang gagah perkasa, yang mereka memiliki bangunan dengan pilar-pilar. Subhanallah, dikatakan kaum Ad ini negerinya disebut negeri 1000 tiang. Dari rumah besar-besar mereka. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang belum diciptakan yang seperti mereka di negeri ini, nggak ada. Mereka orang yang gagah perkasa. Kemana mereka? Habis. Itu yang Allah lakukan. Allah musnahkan semuanya. Wa thamud alladzina jabu as-sakhra bil wad. Apa engkau tidak melihat apa yang Allah lakukan terhadap kaumnya Nabi Saleh? Thamud hancur semua. Padahal mereka membuat rumah, membuat istana dari gunung-gunung yang mereka pahat. Mereka tinggal di sana. Mereka memiliki istana-istana yang besar. Allah hancurkan. Wa Fir'aun dzil autad alladzina taghaw fil biladi fa aktsaru fiha al fasad. Apa engkau tidak melihat apa yang Allah lakukan terhadap Fir'aun? Kemana Fir'aun? Tenggelam bersama bala tentaranya semuanya. Apakah Nabi Musa angkat senjata melawan mereka? Enggak. Apakah Nabi Soleh mengangkat senjata melawan kaumnya Tsamud? La. Apakah Nabi Hud melawan kaumnya dengan persenjataan? La.
tapi mereka bersama Allah Jalla Jalaluhu. Di surat Ali Imran ayat 160 Allah mengatakan, in yansurkumullah, kalau Allah menolong kalian, fala ghaliba lakum, nggak ada yang bisa ngalahkan kalian, nggak ada. Mau Rusia, mau Amerika, mau bersama Rafidhah Iran, mau berkumpul ngalahkan, nah. Apakah bisa mereka mengalahkan Allah? La. Iyansurkumullah fala ghaliba lakum wa iyakhdhulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'di. Tapi kalau Allah sudah meninggalkan kalian, Allah tidak membantu kalian karena kalian tidak menegakkan agama Allah, siapa yang akan menolong kalian? Kalian mau minta tolong sama siapa? Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan hendaklah hanya kepada Allah orang-orang iman itu bertawakal. Apa arti tawakal? Anda kasih hadiah. Masya Allah, tuh angkat tangan dulu. Nah, fadhal. Yang keras. Barakallahu fikum. Kirim ke belakang. Tawakal itu artinya percaya, yakin kepada Allah, yakin, dan menyandarkan semuanya kepada Allah. Usaha tetap jalan, tapi orang-orang beriman itu bertawakal kepada Allah. Ma'asyal ikhwah rahimakumullah, musuh-musuh Islam dari kalangan Yahudi, Nasrani, Majusi, ateis, komunis, dan yang lainnya, mereka tahu apa sih kekuatan umat Islam. Mereka faham bagaimana mengalahkan umat Islam. Mereka pelajarin kekuatan umat Islam itu di mana. Dan kita yakin, seyakin-yakinnya, Masya Allah, kekuatan kita itu bukan di teh telur. Alhamdulillah. Baik. Allah mengatakan walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridha sama kalian nih sampai kalian mengikuti agama mereka. Itu kita yakin. Itu Allah yang berbicara. Dan mereka berusaha untuk melemahkan umat Islam. Antum pernah baca sejarah perang salib? Perang salib. Antum kalau tahu perang salib itu, yang memimpin itu gereja-gereja yang ada di Eropa sana. Mereka berkumpul menjadi satu di bawah pimpinan paus keberapa wallahu alam pada waktu itu, untuk menggerakkan semua negeri-negeri menyerang umat Islam. Bersatu mereka. Maka antum lihat bendera di Eropa itu rata-rata salib. Swiss bendera mereka salib. Maka hati-hati yang punya jam ada salibnya, jangan masuk masjid. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kalau ada salib di rumahnya, kata Aisyah radhiyallahu taala, beliau berusaha untuk menghilangkan. Itu lambang jamaah. Antum lihat bendera Denmark, salib. Antum lihat bendera Inggris, salib. Mana lagi? Karena mereka dulu pemimpin-pemimpin yang membantai umat Islam di Palestina. Umat Islam masuk ke Palestina itu dikasih kuncinya sama pendeta-pendeta Nasrani, dikasih kuncinya. Makanya kalau ada orang-orang berbicara umat Islam harus toleransi, Allahu Akbar. Jangan mengajari ikan berenang. Jangan, malu-maluin. Malu. Kau kalau mau belajar
toleransi dari orang yang menghabisi Indian di Amerika. Mau belajar dari mereka toleransi. Mau belajar toleransi dari mereka yang menghabisi kaum aborigin di Australia. Mau belajar toleransi dari mereka yang membantai umat Islam ketika di Spanyol. Mau belajar toleransi dari mereka. Nggak pantas jamaah. Umat Islam masuk Palestina, kuncinya diserahkan sama pendeta. Diberikan kepada Umar bin Khattab. Fadhal, masuk. Tidak dikucurkan darah mereka. Salahuddin Al-Ayyubi ketika menguasai kembali Palestina, apakah gereja-gereja dihancurkan oleh Salahuddin? La. Dibuka bagi orang-orang Nasara. Kalian mau tetap di sini, tafadhol. Kita nggak hancurin gereja kalian. La, mau beribadah silahkan. Tapi ada aturan di negeri Islam. Tidak seperti ketika umat Islam diusir dari Spanyol. Tidak seperti ketika orang Nasrani menguasai Palestina. Sehari 70.000 umat Islam disembelih sama mereka. Baca sejarah. Mereka tidak dusta. Dan sejarah itu berulang. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Terus kekuatan umat Islam di mana? Kekuatan umat Islam itu di ketakwaan mereka. Di keimanan yang ada di mereka. Maka orang Nasara berusaha membuat umat Islam jauh dari rumah Allah. Mereka berusaha membuat Islam atau umat Islam melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang pemimpin Zionisme, dia mengatakan ka'sun wa ghaniyah. Segelas minuman. Segelas minuman. Dan seorang wanita biduan. Itu akan bisa merusak umat Islam lebih daripada 1000 meriam. Antum melihat kenapa narkoba dikirim ke sini? Kenapa BNPT, Badan Narkoba, BNN, nah capek ngurusin narkoba. Kenapa negeri kita akhirnya mengumumkan perang kepada narkoba? Karena itu yang dilakukan musuh-musuh Islam untuk melemahkan kaum muda umat Islam. Antum kalau lihat orang kalau sudah kena yang namanya sabu-sabu, otaknya itu encer. Tahu encer? Nggak bisa mikir lagi. Dikasih uang 2 miliar, subhanallah. Ada orang punya uang 2 miliar, 2 minggu habis. Kena sabu-sabu. Dan itu yang dilakukan oleh musuh-musuh. Seorang biduan wanita dan 1 gelas minuman keras itu bisa merusak lebih parah daripada 1000 meriam. Maka itu yang mereka lakukan. Goldmeier atau Golda Meir, dia ini Perdana Menteri keempat Israel. Disebutkan pernah terjadi dialog sama wartawan. Dia mengatakan, engkau tahu nggak nabinya orang Islam? Rasulullah SAW berkata bahwa la taqumus sa'ah hatta yuqatilal muslimun al-yahud. Tidak akan terjadi kiamat sampai terjadi peperangan. Umat Islam membunuh atau berperang dengan orang-orang Yahudi. Dan umat Islam membunuh mereka. Hatta yakhtabi al-yahudi min wara'il hajar wasyajar. Sampai katanya umat Islam nih, katanya nabinya umat Islam, orang Yahudi kelak akan bersembunyi di balik batu, di balik pohon. Dan batu dan pohon itu berbicara. Ya Muslim, ya Abdullah, hada Yahudi khalfi faqtulhu. Pohon sama batu akan berbicara, wahai orang Islam, wahai hamba Allah, ini belakangku ada orang Yahudi, kau bunuh dia. Illal gharqad, kecuali pohon gharqad. Fa innahu min syajaril yahud. Pohon gharqad itu pohonnya orang Yahudi.
Hadis ini riwayat Muslim. Apa kata Golda Meir? Dia mengatakan fa'ajabat na'am. Iya betul. Betul tuh. Kata dia, hadza sahih, walakin la yantabiq ala muslimi hadzal asr. Tapi tidak untuk umat Islam masa kini. Untuk kaum muslimin sekarang enggak. Dia yakin. Kenapa Yahudi di Israel merasa tenang di tengah-tengah umat Islam? Antum lihat, Yahudi itu dikelilingi sama apa? Sama negeri-negeri Islam semuanya. Apakah mereka takut? Enggak. Karena dia tahu generasi yang sekarang enggak akan melakukan itu. Mereka belum bisa. Terus apa sebenarnya penyakit umat Islam, jamaah? Kalau Golda Meir mengatakan hal itu, bahwasanya umat Islam masa kini tidak akan bisa mengalahkan Yahudi. Walaupun jumlah umat Islam yang ada di Timur Tengah itu entah ratusan kali lipat lebih banyak dari orang Yahudi yang ada di sana. Lebih banyak. Tapi Golda Meir mengatakan kita tenang di sini. Mereka tidak akan melakukan itu kepada kita. Rasulullah SAW menyebutkan dua hadis. Ana akan bacakan dua hadis dan satu ucapan Umar bin Khattab. Antum fahami. Pulang bawa nih dua hadis. Hadis ini ma'ruf, sering diucapkan oleh khotib-khotib di atas mimbar. Tapi sayangnya yang dipanggil itu tidak sadar kalau dia sedang dipanggil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud dari Thauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan yushiku an tada'alaikumul umam kama tada'al akalatu ala qas'atiha. Hampir-hampir umat-umat itu mengeroyok kalian. Seperti orang kalau makan bersama. Apa bahasa Padangnya makan bersama? Bajamba. Bajamba. Bajamba tuh. Iya, bajamba. Satu nampan yang makan berapa orang? Banyak. Hampir itu terjadi. Mereka saling memanggil, "Ta'al, ayo makan kita nih. Kita makan nih umat Islam." Para sahabat menanyakan hal itu. Awamin qillatin nahnu yawma idzin. Apakah kita dikeroyok karena jumlah kita sedikit waktu itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi mengatakan, "Bal antum yawma idzin katsir." Jumlah kalian pada waktu itu banyak. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail." Tapi kalian seperti buih yang diombang-ambingkan oleh banjir. Dibawa ke timur, ikut arus. Antum lihat sekarang nih. Malam sebagian orang Islam ikut merayakan Natalan. Nanti tahun baru antum lihat yang berada di alun-alun, yang berada di pantai-pantai, yang ada di tempat-tempat hiburan, tanya agamanya apa? Islam. Gak jelas, seperti buih di lautan. Waktu ke masjid. Oke, dia ke masjid. Arusnya ke lapangan, ke lapangan. Arusnya minum. Subhanallah. Walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wala yanzi'annallah min qulubi aduwikumul mahabata minkum." Allah akan mencabut rasa gentar musuh kalian kepada kalian. Dulu musuh itu takut sama umat Islam. Tapi Allah cabut, mereka nggak takut lagi sama umat Islam. Wala yakdhifanna fi qulubikumul wahn. Rasa takut musuh dicabut, kemudian dilemparkan ke dalam hati umat Islam penyakit namanya wahn. Para sahabat bertanya, "Wa mal wahn ya Rasulullah?" Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Dan itu penyakit yang menimpa umat Islam.
Antum lihat bagaimana umat Islam mempertahankan asetnya, mempertahankan jabatannya, mempertahankan kedudukannya demi dunia. Bahkan dia tidak memikirkan umat Islam. Dia berjuang hanya untuk perut dan yang di bawah perutnya saja. Hadis yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dari Abdullah bin Umar bin Khattab, "Idza tabaya'tum bil 'inah." Apabila sistem jual beli kalian 'inah. 'Inah ini riba yang terselubung. Artinya masyarakatnya masyarakat muslim. Mereka tidak berani riba terang-terangan. Karena masyarakatnya muslim. Kalau mereka ketahuan riba, malu. Kata Nabi SAW, kalau jual beli kalian sistemnya 'inah. Wa akhadtum adnabal baqar. Dan kalian sibuk memegang talinya, ekornya sapi. Wa raditum bizzara. Kalian sudah merasa tenang dengan pertanian kalian. Artinya umat Islam sudah sibuk dengan dunia, merasa aman. Dia takut kalau ngurusin urusan Islam, posisinya tergeserkan. Dia takut kalau berbicara tentang agama, nanti diturunkan. Atau dia tidak naik pangkatnya. Dia takut kalau dia datang ke masjid, nanti usahanya akan turun. Dia sudah merasa nyaman. Sampai titik aman dengan dunia. Wa taraktumul jihad. Dan kalian meninggalkan jihad di jalan Allah. Apa yang akan terjadi? Seperti yang kita rasakan hari ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sallatallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan. Kalian hina dan tidak akan dicabut. Sampai kapan? Sampai kapan kita akan hina? Sampai kalian kembali kepada agama kalian. Satu caranya. Kembali kepada agama Allah. Islam ini rahmatan lil alamin. Naam. Ketika Islam di bawah, Islam rahmatan lil alamin. Ketika Islam di atas, Islam tetap rahmatan lil alamin. Dan antum lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Masya Allah. Jamaah bisa berdiri semua. Antum berdiri semua biar gak capek, terus maju ke depan sedikit. Berdiri semua. Karena yang di belakang gak bisa masuk. Nah. Ya, duduk. Bismillah. Allah. Nah. Alhamdulillah. Apa maksudnya, Pak? Nah, Allah tidak akan mencabut kehinaan itu kecuali kalian kembali kepada agama kalian. Apa agama kita? Ingat, anak ingin mengingatkan kepada diri anak sendiri dan kepada semuanya. Agama kita itu hanya Al-Maidah 51. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hatta tarji'u ila dinikum. Sampai kalian kembali kepada agama kalian, kita harus mengamalkan Islam secara kafah. Di diri kita, di keluarga kita. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sama dengan Al-Maidah 51. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu. Di Al-Maidah 51 Allah mengatakan la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Kalian jangan menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasara teman-teman dekat kalian, pemimpin-pemimpin kalian, kekasih-kekasih kalian. Dan Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Kalian masuklah kepada Islam secara kafah. Semuanya kita perbaiki. Dagang kita harus kita lihat, kita ini udah dagangnya Islami enggak? Jangan-jangan masih ada riba. Dan umat Islam meremehkan riba. Jangan.
Antum tahu dosa teringan riba. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ar-riba ithnani aw thalathun wa sab'una bab. Adnaha misla an yankiha ar-rajul ummah." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan riba itu dosanya 70, 72, 73 pintu. Yang paling rendah dosa riba itu seperti anak menzinai ibunya. Itu dosa paling rendah. Dan kita lihat di masyarakat muslim Indonesia, riba itu seperti kerupuk. Di kampung-kampung terjadi riba. Sampai hari ini kita melihat pekerja-pekerja di bank konvensional umat Islam, rumahnya riba, mobilnya riba, hidupnya semua riba. Wallahu alam. Anak kadang kalau sedih melihat di kampung itu ada orang-orang yang naik sepeda motor sambil bawa kitab riba. Tulis berapa bayar? 10.000 tulis tanda tangan tiap hari gitu. Itu dosa paling rendah, seperti menzinai ibunya. Dan dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dirhamun min riba ya'kuluhu ar-rajul wa huwa ya'lam. 1 dirham riba. 1 dirham riba. 1 dirham. Berapa kira-kira? Dulu 1 ekor kambing itu 10 dirham. Anggap 100.000, 200.000. 1 dirham riba yang dimakan oleh seseorang muslim. Dan dia tahu ini riba. Asyad min sittin wa thalathina zanyah. Itu lebih parah dosanya daripada berzina 36 kali. Jangan dianggap remeh urusan riba. Dan orang-orang Yahudi dilaknat oleh Allah. Kenapa? Wa aklihimur riba. Karena mereka makan riba. Kita pun terlaknat, jemaah. Kita ingin kemenangan. Kita ingin kejayaan, sedangkan kita tenggelam dari dosa yang membuat Allah melaknat kita. Allah nggak bakal bantuin kita. Ya kan musuhnya zalim, nah kita pun zalim. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat yang makan riba dan yang ngasih makan riba. Dan sebagian di antara umat Islam yang kaya-kaya untuk melihat mereka itu pemodal riba. Dia meletakkan uangnya di bank, di deposit di sana. Mereka memodali bank, jemaah. Riba itu pakai uangnya umat Islam. Antum lihat kadang-kala melihat pembangunan yang besar-besar, kita yang modalin, kita taruh duit kita di bank yang riba. Alhamdulillah ada bank syariat yang masih berusaha untuk syariat, alhamdulillah. Tapi antum taruh duit antum di bank riba. Kalau mungkin orang berkata, Ustaz, tapi duit ini berfoto, kalau darurat tafadhol. Tapi kalau antum nyimpan, antum berarti memodali riba. Antum kalau taruh duit 100 juta, yang dipakai riba oleh bank berapa? 90 juta. 10% duit antum ditaruh, yang 90% digunakan untuk riba, dan kita memodalinya. Umat Islam kalau nggak pinjam, dia yang taruh duit di bank riba. Wa katibahu wa syahidahu, yang jadi penulis, yang bekerja di bank riba, yang jadi saksi, itu dilaknat. Tahu artinya dilaknat itu apa? Dijauhkan dari rahmat Allah. Tiap hari kita minta dirahmati Allah, tapi kita mendatangkan itu riba. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza fashar riba wa zina fi qaumin." Kalau zina dan riba telah merajalela di suatu kaum, fa innahum qad ahallu azaballahi alaihim. Maka orang-orang itu sedang mengundang azab Allah untuk turun kepada mereka. Para jamaah, hanya ada satu cara kejayaan Islam itu kembali kepada
Islam, bangga sebagai umat Islam. Nah, Masya Allah, kita mau sholat isya jamaah, ada tempatnya buat sholat isya, Insya Allah. Taib, kita sholat isya lalu kita lanjutkan. Dan harapan ana mungkin yang mau sholat sunnah habis isya bisa ditunda nantinya, atau sholat sunnah di rumah supaya tidak terlalu malam. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, fadhil. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan taufiknya kepada kita untuk senantiasa taat kepada Allah. Wassalatu wassalam ala khairil bariyah. Salawat dan salam semoga tercurahkan untuk manusia terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan untuk keluarga beliau serta para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajma'in. Amma ba'd. Itu teman-teman yang di pintu belum bisa masuk. Iya, sebenarnya di dalam masih kosong di sebelah kiri itu. Iya, bisa masuk. Yang nggak sholat, yang sholat ya. Tapi para jamaah, kita lanjutkan bagaimana kita mengembalikan kejayaan Islam ini. Apakah yang sudah kita lakukan selama ini itu sudah cukup? Serasa belum. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan ketika beliau menerima kunci pintu Baitul Maqdis, dia datang dengan kendaraannya, dengan pakaian yang tidak mewah. Akhirnya salah seorang panglima perang Umar bin Khattab, diriwayatkan dia adalah Abu Ubaidah Amir bin Jarrah, salah satu sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Dia menegur Umar karena pakaian dan kondisinya ya kurang menarik, kurang menunjukkan kewibawaan. Apa kata Umar bin Khattab? Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam, famahma ibtaghaina al-'izzata fi ghairihi adzallana Allah. Kita adalah kaum yang dimuliakan oleh Allah karena Islam, bukan karena pakaian kita, bukan karena budaya kita, bukan karena kekayaan kita. Lah, kita kaum yang dimuliakan oleh Allah karena Islam. Kalau kita cari kehormatan di selain Islam, adzallana Allah, maka Allah akan menghinakan kita. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Jadi apa yang harus kita lakukan menghadapi kondisi yang sangat menyakitkan hati? Kita harus menyusun strategi. Kita tidak boleh hanya reaktif. Kalau ada sesuatu baru kita ribut. Umat Islam itu harus menyusun strategi. Dari mana? Ya dari batu pertama. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, sampai kelak Allah memberikan kembali kejayaan buat Islam dan buat negeri kita Indonesia ini. Allah berfirman, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Kalian persiapkan apa saja kekuatan yang bisa kalian kumpulkan. Apa saja. Baik disebutkan di ayat ini wa min ribatil khail. Quwah disebutkan panah umpamanya. Berarti Ustaz, kita latihan memanah. Boleh.
Antum ikut perbakin, latihan tembak. Nah, kita harus menjadi salah satu pasukan untuk negeri kita, untuk menyelamatkan NKRI ini dari tangan-tangan musuh yang ingin mengambil negeri kita, yang ingin merusak negeri kita. Dan ada satu pandangan, ada satu wacana hendak menjadikan wajib militer buat bangsa kita. Perlu itu didukung. Semua warga Indonesia menjadi pembela negeri ini, pembela agamanya. Apa saja yang bisa kalian siapkan, itu perintah Allah SWT. Ayat ini turun setelah perang Uhud, setelah perang Badar. Ketika perang Badar, umat Islam berperang tanpa persiapan. Karena keluarnya 300 belasan orang itu bukan untuk berperang, tapi untuk menghadang kafilah dagang kaum Quraisy. Namun ternyata kafilah dagang itu berhasil melarikan diri yang dihadapi 1000 pasukan bersenjata. Tapi Allah kasih kemenangan kepada umat Islam. Allah kasih kemenangan. Di perang Uhud yang persiapan kalah. Ketika mereka kalah, apa kata orang-orang kalangan para sahabat Nabi? Qalu anna qultum anna hada. Kok bisa kita kalah? Sedangkan di tengah-tengah kita ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Qul huwa min indi anfusikum. Katakan kepada mereka, kekalahan itu gara-gara kalian sendiri. Apa yang terjadi sebenarnya di perang Uhud? Satu perintah Nabi dilanggar, satu perintah Rasulullah SAW dilanggar. Gara-gara ada hubbud dunya, gara-gara ada kecintaan tergoda dengan harta rampasan perang. Rasulullah SAW memerintahkan 50 sahabat untuk bertahan, menjaga punggung kaum muslimin di bukit. Nama bukit itu Jabalul Ainain, bukit dua mata. Sekarang dikenal dengan Jabalur Rumah, Jabal Pemanah. Ketika umat Islam menang, mereka mengatakan, ngapain kita di sini? Udah selesai perang nih. Orang-orang kafir sudah kabur. Kita bantuin saudara kita mengumpulkan harta rampasan perang. Abdullah bin Jubair yang menjadi komandan pasukan pemanah mengatakan, ingat pesan Rasul SAW, kalah menang tetap kita di sini. Tapi beberapa puluh orang turun. Datang Khalid bin Walid menyerang mereka dan tewaslah 70 dari sahabat Rasulullah SAW. Maka para jamaah, kekalahan itu berasal dari kita. Kita harus mempersiapkan diri. Kita harus menyusun strategi. Belajar dari Rasulullah SAW. Berapa tahun Nabi SAW menyusun kekuatan umat Islam? Di Mekah beliau 13 tahun. Di Mekah beliau menanamkan tauhid, menanamkan al-iman billahi wal yaumil akhir, beriman kepada Allah dan hari akhir. Antum kalau lihat ayat-ayat yang turun di Mekah, itu ayat-ayatnya pendek dan isinya tentang hari kiamat. Dunia ini akan selesai. Jabatan yang kau miliki akan habis. Gunung-gunung akan hancur. Rumah kalian habis. Kita lihat juz amma. Maka tanamkan juz amma. Bacakan juz amma dan artinya kepada keluarga. Supaya kita memiliki umat Islam yang dia tidak ikut angin, tapi dia ikut Allah dan Rasulnya. Amma yatasa'alun 'anin naba'il 'azim, tentang kiamat. Allah ceritakan tentang neraka, labithina fiha ahqaba, inna lil muttaqina mafaza. Setelah itu di surat An-Nazi'at,
فإذا جاءت الطامة الكبرى. Ketika terjadi kiamat besar. Antum jangan lihat gedung-gedung, jangan lihat jam gadang tuh. Kita lihat ada jam gadang di sini. Kira-kira akan menjadi apa jam gadang itu nantinya? Jangan bicara jam gadang. Antum lihat gunung Merapi yang ada. Dulu orang-orang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang-orang kafir menanyakan, wa yas'alunaka 'anil jibal. Mereka bertanya, nanti gunung-gunung ini akan jadi apa? Faqul yansifuha rabbi nasfa fayadharuha qa'an safsafa la tara fiha 'iwajan wala amta. Allah akan jadikan seperti debu yang berterbangan, gunung rata. Kita lihat di sini ada lembah. Nggak ada lembah lagi nanti. Semua akan jadi rata sama tanah. Orang nggak akan kenal, ini dulu rumahku, ini dulu tempatku. Sekarang kita bisa lihat, dulu aku besar di tempat itu. Dulu aku pernah tinggal di tempat yang lalu aku jual. Nanti nggak ada lagi. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ, tentang kiamat. إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ, tentang kiamat. إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ, tentang kiamat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, tentang kiamat. Al-qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah, tentang kiamat. Dunia ini akan kita tinggalkan jamaah. Allah tekankan di hati para sahabat agar mereka tidak cinta kepada dunia. Wailul likulli humazatin lumazah. Celaka tuh orang yang suka mengumpat, suka mencela. Alladzi jama'a malan wa 'addadah, yang kerjanya cuma ngumpulin duit. Pagi kerja, sore dapat hasil dihitung, besok seperti itu, pusing seperti itu. Tiap hari kerjanya seperti itu. Allah mengatakan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Allah tanamkan selama 13 tahun tauhid, keimanan di dalam hati para sahabat, bahwasanya yang berhak disembah cuma Allah. Ketika Rasulullah SAW 13 tahun menanamkan tauhid di kota Mekah, apakah jalan mereka mulus? Kita lihat beberapa sahabat jadi korban, dibantai oleh orang-orang kafir Quraisy. Sumayyah, wanita pertama yang mati syahid dalam Islam, disiksa oleh Abu Jahal, ditusuk kemaluannya sampai mati. Bapaknya Ammar, Yasir, dibunuh sampai mati. Dan Rasulullah SAW tidak bertindak apa-apa. Beliau hanya mengatakan sabron ala Yasir, sabar. Tidak mengatakan kenapa kita tidak berjihad, kita bantu. Sabar, belum waktunya, belum. Bilal bin Rabah disiksa di tengah padang pasir dengan matahari yang begitu terik. Para sahabat lewat, Rasulullah SAW lewat dan beliau tidak berbuat apa-apa. Karena untuk meraih surga itu butuh perjuangan dan pengorbanan. Beliau hanya mengatakan sabar, sabar. Karena beratnya siksaan yang diterima para sahabat, sampai sahabat tidak kuat, ingin berontak, ingin melawan kezaliman yang ada. Datanglah Khabbab bin Ard. Khabbab bin Ard, dia disiksa. Khabbab bercerita, aku disiksa, pernah aku dibakar di atas perapian, punggungku ditaruh di sana sampai perapian itu mati karena air di punggungku sudah kering. Khabbab datang mengadukan itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi ketika itu sedang berada di bawah naungan Ka'bah.
Mereka yang lemah ini pada minta tolong. Ya Rasulullah, ala tad'ullaha lana, ala tastansir lana. Wahai Rasulullah, kenapa kau enggak memohon kepada Allah agar Allah menurunkan bantuannya? Apa kau enggak minta pertolongan kepada Allah buat kita? Dilihat, ada sesuatu yang perlu diperbaiki di jiwa para sahabatnya. Rasulullah SAW duduk. Beliau mengatakan, laqad kana fi man kana qablakum. Kalian tahu, dulu orang-orang sebelum kalian itu sebagian di antara mereka ditaruh di dalam tanah, digergaji kepalanya dalam keadaan hidup-hidup sampai terbelah menjadi dua, dan itu tidak membuat mereka berpaling dari agamanya. Sebagian di antara mereka yumsyatu bimishyatin bimishtin min hadid, disisir dagingnya dengan sisir dari besi sampai daging itu berpisah dari tulangnya, dan itu tidak membuat mereka berpaling dari agama Allah. Allah akan menyempurnakan agama ini, pasti Allah akan menyempurnakan Islam. Allah akan menjadikan Islam jaya. Naam. Sampai nanti akan ada musafir dari Son'a ke Hadramut yang dia naik onta, seorang wanita sampai dikatakan yang tidak takut apa-apa karena amannya negeri itu. Walakinnakum qaumun tasta'jilun. Tapi kalian adalah kaum yang tergesa-gesa. Tergesa-gesa gimana jemaah? Sudah mati sebagian sahabat, sudah dibakar Khabbab bin Arad, tapi Nabi alaihissalatu wasallam menanamkan walakinnakum qaumun tasta'jilun. Kalian itu jangan reaktif. Jangan tergesa, oh harus kayak gini, harus kayak gitulah. Ada sesuatu yang harus dipersiapkan, harus disusun kekuatan itu. Harus hijrah sebagian sahabat. Mereka meninggalkan Mekah menuju ke Habasyah, meninggalkan negerinya, meninggalkan rumahnya, meninggalkan pekerjaannya. Untuk apa? Untuk bersabar menegakkan agama Allah. Rasulullah SAW diboikot selama 3 tahun di sebuah jalan antara 2 gunung namanya Syekh Abi Talib. 3 tahun. Antum lihat bagaimana orang yang diboikot. Sa'ad bin Abi Waqqas cerita, kita itu buang kotoran seperti kambing buang kotoran. Daun-daun kita makan. Pernah Sa'ad cerita, suatu hari aku kencing malam hari. Aku kencing, kok ada suara di kencingku yang jatuh itu. Dilihat ternyata kulit. Besoknya dicuci sama Sa'ad, kemudian dia makan. Kata dia, 3 hari anak kuat gak makan. Sebagian sahabat mengatakan, pernah satu malam aku menginjak sesuatu kok basah di kakiku. Maka aku ambil lalu aku masukkan ke mulutku, dan sampai hari ini aku tidak tahu apa yang aku makan. Seperti itu diperintahkan untuk bersabar para sahabat menghadapi kezaliman yang ada. Karena lihat belum siap, imannya yang belum siap. Mungkin kalau mereka berpikir kita lawan, mati masuk surga, tapi bukan untuk kematian. Kita diciptakan untuk menegakkan la ilaha illallah. Antum tahu ketika perang Badar, Rasul sallallahu alaihi wasallam tahu bahwasanya yang mati dari para sahabatnya itu akan masuk surga. Tapi tatkala perang Badar terjadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam angkat tangan memohon kepada Allah sampai selendangnya berulang kali jatuh. Nabi alaihissalatu wasallam mengatakan, Allahumma wa'daka alladhi wa'adtani. Ya Allah janjimu, ya Allah janjimu kepadaku. Allahumma intuhlak hadhil isabah. Ya Allah, kalau kelompok ini mati semuanya, la tu'bad fil ardi ba'dal yawm. Kau gak akan disembah lagi di muka bumi ini, ya Allah. Beliau minta sama Allah. Setelah diizinkan berperang, kebanyakan kita gak belajar itu, jamaah. Kita hanya kita harus bertindak. Harus ada yang dipersiapkan untuk menghadapi masa yang akan datang. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam,
Ma min zamanin illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidak ada satu masa kecuali yang selanjutnya lebih buruk dari yang sebelumnya. Masa yang akan dihadapi oleh anak-anak kita yang lebih buruk. Kalau kita tidak mempersiapkan generasi ke depan. Dan ana bersyukur yang hadir di masjid ini kebanyakan anak muda. Karena ada di pundak antum kejayaan Islam kelak, insyaallah. Tapi kita perlu mempersiapkan diri. Sabar. Anak muda itu kebanyakan gak sabaran. Tanamkan akidah yang kuat. Tanamkan cinta kepada Islam. Tunjukkan identitas sebagai seorang muslim. Banyak umat Islam yang malu untuk menunjukkan I am muslim. Kadangkala ana di airport, ana ngelihat di airport sepenuh airport ini cuma ana yang pakai gamis. Ana melihat 5 orang dari pendeta Hindu pakai gamis. Nah, bangga mereka dengan pakaian mereka. Kenapa kita nggak bangga? Apa yang menyebabkan kita malu? Agar orang-orang tahu ana muslim. Tunjukkan kepada mereka. Kebanyakan penduduk negeri ini muslim, tapi kita kadang-kadang bingung yang Islam yang mana. Alhamdulillah kita melihat jilbab mulai muncul. Walaupun penuh dengan gangguan dari orang-orang yang tidak suka dengan Islam. Tapi tetap Islam akan datang. Cinta ketaatan kepada Allah. Cinta perintah-perintah Allah kita laksanakan. Cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadikan sami'na wa ata'na sebagai moto hidup kita. Jangan mau kalah sama polisi. Jangan mau kalah sama tentara. Tentara itu kalau atasannya nyuruh, apa kata mereka? Siap dan. Tapi kita, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nyuruh, kita tanya, ini wajib apa sunnah? Sunnah. Oh, cuma sunnah. Nggak diamalkan. Nah, ketika nggak boleh, dia tanya, ini haram apa makruh? Ketika makruh, dia lakukan. Pernah ada tentara yang tanya sama komandannya, dan sunnah apa wajib? Itu digampar sama komandan. Kita tumbuhkan di hati kita. Allah sebutkan sifat orang-orang yang beriman. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Kita tidak membedakan di antara nabi-nabi Allah. Wa qalu sami'na wa ata'na. Mereka mengatakan kami dengar dan kami taat. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Tapi kita manusia yang penuh kekurangan. Ada hal-hal yang kita tidak bisa melakukan, maka ampunan Allah yang kita minta. Dan kita akan kembali kepada Allah. Karena penanaman cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, akidah yang kuat, ini yang akan mendatangkan nasrullah. Allah mengatakan intan surullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kalian menolong Allah, menolong dengan apa? Dengan mengamalkan agama Allah ini di diri kita, di keluarga kita. Kalau ada yang mengatakan orang Islam itu kalau belajar Islam benar, dia akan radikal, itu tidak benar. Itu hanya tuduhan-tuduhan yang tak terbukti sampai hari ini. Karena tatkala Islam di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka mengamalkan Islam dengan benar. Orang Nasrani hidup aman di negeri Islam. Ketika seorang muslim mengamalkan Islam dengan benar, dia pelajari Islam, dia pelajari Al-Quran, maka dia akan menjadi sosok rahmatan lil alamin. Buktikan. Adapun orang-orang yang melakukan teror umpamanya, wallahu alam siapa yang membikin mereka. Kenapa mereka bisa seperti itu? Apakah karena ajaran Islam? Kalla wallahi, bukan karena ajaran Islam. Tapi karena ada yang membuat seperti tentunya setan dan iblis yang berusaha untuk mencoreng nama Islam.
Para jamaah, penanaman akidah dan cinta kepada agama Allah ini bertahun-tahun dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selama di Mekah, wanita-wanita muslimah nggak pakai jilbab. Enggak. Selama di Mekah, para sahabat masih minum khamr. Iya. Sampai ada yang jadi imam minum khamr. Karena belum diharamkan. Kenapa nggak diharamkan? Imannya belum kuat. Kalau diharamkan mungkin mereka kabur. Tapi kita lihat, tatkala diharamkan khamr, disebutkan tahun keempat, bersambung tahun keenam, tahun ke-8 final. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibu. Ketika diharamkan, finalnya tahun ke-8 Hijriah, bayangkan 13 tahun plus 8 berapa tahun jadi? 21 tahun ditanamkan keimanan. Ketika keimanan mereka sudah kuat, ada sebagian sahabat yang sedang memegang khamr di tangannya. Dia dengar haram, khamr diharamkan, dia tuangkan jemaah. Nggak ada mengatakan besok aku mau berhenti, aku habisin yang sekarang. Lah. Ketika turun ayat tentang jilbab, tentang pakai jilbab, tahun ke-5 dan ke-6 Hijriah kira-kira, di surat Al-Ahzab dan surat An-Nur, ketika turun ayat itu, nggak ada wanita-wanita yang ke butik untuk cari baju yang cocok sama dia. Lah. Jemuran dia langsung dia pakai untuk gunakan hijab. Karena mereka berhijab untuk Allah Jalla Jalaluhu, bukan untuk siapa-siapa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita perlu mengevaluasi diri kita. Apa sih yang sebenarnya sudah kita lakukan? Yang kurang kita sempurnakan. Dan antum yang ada di majelis ini, keluar dari majelis ini harus bisa mewarnai yang lainnya, mengajak yang lainnya menuju Allah Subhanahu wa taala. Jangan membiarkan dosa merajalela dengan mengatakan biar mereka anak-anak. La jamaah. Allah mengatakan wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassa. Kalian takutlah terhadap kekacauan, terhadap fitnah, terhadap azab yang tidak hanya menimpa pelaku dosa. Antum jangan berpikir anak ke masjid, anak udah cukup. Jangan. Ketika kalian membiarkan dosa-dosa itu merajalela, azab itu turun, semuanya kena. Sampai pernah salah seorang istri Nabi Sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, anuhlaku wa fina salihun?" Apakah kita akan hancur sedangkan di tengah-tengah kita masih banyak orang soleh? Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? "Na'am, iya. Kalian akan hancur. Idza kathrul khabath." Kalau kekejian itu merajalela, kemungkaran dibiarkan, kita akan hancur. Maka kita bersama-sama menegakkan Islam di diri kita. Dan antum harus punya niat berjihad di jalan Allah untuk mempertahankan agama kita dan mempertahankan negeri kita lillahi ta'ala. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man mat walam yaghzu walam yuhaddits nafsahu bil ghazu mata ala syu'batin minan nifaq." Barang siapa yang mati dalam kondisi dia belum pernah berperang, ghazwah, belum pernah, dia mati belum pernah berperang, dan dia belum pernah mengajak dirinya untuk berperang, dalam artian dia mempersiapkan diri untuk berperang, maka dia mati di atas cabang kemunafikan. Na'udzubillah. Berarti kita harus harus seorang muslim. Kita menjaga NKRI ini, iya, kita niatkan lillahi ta'ala. Kita harus ada di jiwa kita. Tatkala antum lari, niatkan suatu saat tatkala panggilan jihad datang, aku akan lakukan. Ketika antum push up, niatkan, aku push up ya Allah agar kau berikan kekuatan ke tubuhku. Tatkala panggilan jihad datang, aku siap melakukan. Semua gerakan kita niat. Ibu-ibu ketika mengajarkan kepada anak, ingat ibu-ibu, zaman yang akan datang lebih buruk.
Apa yang terjadi di Aleppo itu tidak mustahil terjadi di negeri kita. Gak mustahil, iya. Wanita-wanita disembelih, diperkosa, isi perutnya dikeluarkan. Kita harus mempersiapkan diri untuk hal itu. Dan kita belajar tadi Islam yang benar, supaya nggak jihadnya jihad-jihatan. Ngebom sana jihad, bunuh sana jihad. Lah, ingat 13 tahun Rasulullah SAW mempersiapkan para sahabat dengan keimanan, belajar jihad yang benar. Kapan hukum jihad, mana yang harus dilakukan, apa yang harus dilakukan. Jangan membunuh orang kafir mengatakan jihad fi sabilillah. Rasulullah SAW mengatakan man qatala mu'ahadan lam yaruh raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh orang kafir yang ada perjanjian dengan kita, bunuh dia. Orang kafir itu padahal dia di negeri kita, ada perjanjian, dia tinggal satu negeri sama kita, maka yang membunuh tidak akan mencium bau surga. Maka seharusnya gereja-gereja itu aman di negeri kita kalau umat Islamnya belajar Islam yang benar. Orang Nasrani mau merayakan, tafadhol, itu agama. Kita mengatakan selamat Natal, afwan, minta maaf. Lakum dinukum waliyadin. Urusan sosial, kau butuh bantuan aku, anakmu sakit, kau tetanggaku butuh bantuan duit, aku duit kasih. Tapi urusan agama, lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Terkadang umat Islam toleransi kebablasan. Enggak, lakum dinukum waliyadin. Dan orang-orang di luar sana, mereka mempersiapkan diri jamaah. Antum melihat Korset. Emangnya negara-negara itu tidak mempersiapkan persenjataan? Ana baca kemarin Jepang sedang membeli persenjataan perang dengan jumlah yang belum pernah terjadi sejarah Jepang. Persenjataan perang. Maka hadis Rasulullah SAW, man mata walam yaghzu walam yuhaddits nafsahu bil ghazwi, perlu kita amalkan. Antum mau tidur, berdoa, ya Allah berikan kepadaku mati syahid ya Allah. Minta sama Allah. Tapi ingat, belajar Islam yang benar, Qur'annya dibaca, ngaji. Jangan serampangan, ngebom sana, ngebom sini dengan menamakan itu jihad. La. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang jelas, hidup kita cuma sekali di muka bumi. Dan ada sebuah doa, Anda mau kasih hadiah yang bisa baca doa itu. Doa kalau orang lain pakai baju baru. Masya Allah, ada yang jauh sana. Fadhal, berdiri antum. Masa semasjid cuma satu yang tahu? Fadhal. Barakallahu fikum. Kirim ke belakang. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita sampai ketika pakai baju baru itu untuk doa mati syahid. Beliau mengatakan ilbas jadidan, kau pakailah yang baru itu. Wa'ish hamidan, hiduplah terpuji. Wamut syahidan, dan matilah dalam kondisi syahid. Jamaah. Maka antum kalau sering pakai baju baru, maka sering didoakan mati syahid. Siapa yang doakan? Nggak ada yang hafal doa. Hadza wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas jemaah, mudah-mudahan keluar dari tempat ini kita bisa lebih baik, lebih dekat kepada Allah SWT. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab. Bismillah. Nah, Ustaz, bagaimana cara menyikapi orang-orang Yahudi yang memerangi kita dengan musik? Nah, ana benar-benar sedih jamaah. Pernah ana isi kajian di sebuah tempat di masjid, nggak banyak yang hadir. Tapi di stadion itu sedang ada konser musik, penuh, padahal bayar. Yang datang anak-anak muda semua pakai kaos hitam. Grup apa itu? Yang ada gambar tengkoraknya atau apa? Apakah ada orang habis datang konser musik mengatakan, Ustadz,
Ana sejak hadir konser musik itu tambah suka sholat tahajud. Semakin jauh dari jalan Allah. Na'udzubillah, kadang-kadang ana ngelihat di jalan 7 laki 1 perempuan. Ada 5 laki 1 perempuan. Na'udzubillah, kemana bapak dan ibu mereka? Muslimun. Orang-orang Islam. Musik membuat orang lalai jamaah. Hidup kita itu tadi sudah kata Rasulullah SAW. Kalau kalian sudah merasa nyaman dengan hiburan-hiburan, tidak pernah memikirkan agamanya, habis. Bagaimana sikap kita terhadap musik? Tinggalkan jamaah. Ustaz, kita butuh hiburan, baca firman Allah. Allah turunkan Al-Quran, hudan wa shifa, petunjuk dan obat jamaah. Antum lagi pening kepalanya, lagi suntuk, punya banyak masalah, baca firman Allah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Allah hilangkan segala itu. Kita lihatlah, subhanallah, bayar rame mereka. Maka ganti musik kita dengan Al-Quranul Karim. Tinggalkan suara-suara yang seperti itu. Kita kembali kepada Islam. Islam itu umat yang serius, bukan yang kerjanya cuma hiburan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Dan memang berkaitan dengan musik, Rasul SAW mengatakan nanti akan ada satu masa yang orang-orang menghalalkan musik, menghalalkan zina, menghalalkan minuman keras, menghalalkan pakaian sutra, mereka menghalalkan semua. Dan kita lihat di kafe-kafe semuanya jadi satu. Zina, musik, minuman keras, jadi satu di tempat itu. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini ada pertanyaan, bagaimana supaya istiqamah di zaman yang bergejolak ini Ustaz? Terkadang salah langkah, jatuhnya sangat jauh ke bawah Ustaz. Mohon cerahannya. Ini insya Allah kita bahas besok pagi jemaah. Habis subuh. Nah, kita akan bahas bagaimana ketika semua sibuk cari dunia, apa yang harus kita lakukan untuk menjaga keimanan kita. Bagaimana agar kita bisa memulai hijrah, berubah jadi lebih baik dan istiqomah dalam hijrah. Jujur, saya masih ragu untuk meninggalkan pekerjaan saya di perbankan karena posisi saya sudah bagus. Nah, tadi kata Rasulullah SAW, waraditum, kalian sudah senang, sudah nyaman dengan posisi kalian. Karena posisi saya sudah bagus, dan jika saya resign, ijazah saya tidak dikembalikan kepada saya karena saya tidak sanggup membayar penalti. Saya takut jadi pengangguran, tapi juga takut dosanya riba. Jamaah, nanti kelak pada hari kiamat, Rasulullah SAW mengatakan, yukta bi an'ami ahlil ard min ahlin nar. Allah datangkan manusia yang hidupnya paling bahagia di dunia, paling nikmat, didatangkan, tapi dia penghuni neraka. Fayughmasu fin nari ghamsa, dicelup di neraka satu celupan. Kemudian dikeluarkan, dia ditanya, hal ra'aita khairan qad? Hal marra bika khairun qad? Apakah engkau pernah melihat kesenangan? Engkau pernah merasakan kesenangan? Apa kata orang ini? La, nggak pernah. Satu celupan di neraka melupakan semua kenikmatan, dan satu celupan di surga menghilangkan semua kesusahan. Ketika antum sekarang antara dua hal, antara murka Allah dan antara pengangguran, apa yang harus dipilih? Ridho Allah. Allah kalau ridho sama engkau,
Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka syai'an lillah awadahu Allah khairan min." Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah. Ingat, karena Allah. Bukan karena ada pekerjaan lain. Ada orang resign, kenapa? Alhamdulillah sudah ada kerjaan lain. Berarti bukan karena Allah kau meninggalkan pekerjaan itu. Kalau nggak ada pekerjaan itu, kau tidak akan meninggalkan. Kemana Allah? Entah ada di mana Allah buat dia. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan kasih yang lebih baik dari itu. Cuma nih yang penanya memang harus lebih mengenal Allah. Ada seorang penyair yang mengatakan, subhanallah, dia mengatakan, laitaka tahlu wal hayatu mariratun walaitaka tarda wal anamu ghidabu. Ya Allah, andai kata engkau manis sama aku dan hidup ini pahit, aku gak peduli. Ya Allah, andai kata engkau ridho kepada aku dan semua manusia itu murka kepadaku, aku gak peduli. Laital ladzi baini wa bainaka amiru wa baini wa bainal alamina kharabu. Ya Allah, andai kata hubunganku dengan engkau baik dan hubunganku dengan manusia buruk, tak masalah. Idza sahha minkal wuddu fal kullu hayyinun fa kullu alladhi fawqa at-turabi turab. Ya Allah, kalau benar kecintaanmu ya Allah kepadaku, semuanya gampang. Semua yang di muka bumi ini adalah tanah dan bakal jadi tanah. Kita perlu tumbuhkan mencari keridhaan Allah, jemaah. Tinggalkan. Antum akan dicoba? Iya, akan dicoba. Jangan berpikir ketika meninggalkan riba lalu tahu-tahu antum langsung kaya. Tidak. Allah akan coba kebenaran niat antum. Sahabat aja dicoba. Sahabat sudah hijrah meninggalkan Mekah ke Madinah. Apa selesai penderitaan mereka? Lah, nggak selesai sampai tahun ke-5 Hijriah. Ketika pasukan kafir Quraisy perang Khandaq, 10.000 orang datang mengepung kota Madinah untuk membantai kota Madinah dan penduduknya pada waktu itu. Kondisi umat Islam kelaparan, ketakutan. Sampai Allah menyebutkan tentang kejadian itu, wa balaghatil qulubul hanajir. Sampai jantung mereka itu sampai ke tenggorokan. Karena ketakutan mereka dengan kekuatan musuh yang akan menghabisi mereka. Diuji mereka. Tatkala pasukan itu datang hendak menyerang kota Madinah, apa perkataan penduduk Madinah dari kaum muslimin? Qalu hadza ma wa'adallahu wa rasuluh. Ini janji Allah dan Rasulnya. Apa janjinya? Janji yang ada di surah Al-Baqarah ayat 214. Allah mengatakan, am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira kalian akan masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Kalian mengira kalian bisa masuk surga dengan gampang, sedangkan kalian belum ditimpa seperti apa yang menimpa orang-orang sebelum kalian. Mereka ditimpa penderitaan, mereka ditimpa kemiskinan, mereka ditimpa penyakit, digoyahkan bumi ini untuk mereka, digempakan bumi ini untuk mereka, sampai Rasul dan orang-orang beriman mengatakan mata nasrullah, kapan pertolongan Allah itu datang. Ala inna nasrallahi qarib, pertolongan Allah itu dekat. Tapi kita akan diuji. Tatkala engkau berhijrah, akan banyak orang-orang mungkin yang membencimu, akan banyak orang yang mengucilkanmu. Mungkin engkau yang dulu naik motor, kau jalan kaki. Mungkin kau dulu yang bisa makan setiap waktu, kau makan mungkin sekali sehari. Nah, tapi dunia ini seperti bangkai yang tidak ada harganya. Sabar, Allah akan turunkan nikmat. Antum melihat Abdurrahman bin Auf ketika hijrah meninggalkan Mekah, miskin jamaah, miskin, semua hartanya ditinggal, sampai tempat tinggal nggak punya, sampai modal nggak punya untuk kerja. Tapi dia punya jiwa yang besar, dia optimis, husnudzon sama Allah. Makasih.
Allah kembalikan dia jadi orang kaya. Dan ingat, rizki kita tidak akan dimakan orang lain. Barakallahu fiikum. Nah, apakah hukumnya memakan traktiran teman atau ketika bertamu ke rumah teman yang bekerja di bank konvensional disuguhi makanan, minuman? Apakah hal di atas tersebut juga memakan riba? Subhanallah. Ini pertanyaan yang sangat indah jamaah. Ini mulai takut dengan riba. Dia takut dan bagus. Kita takut. Memang untuk hal yang seperti ini, ya teman kita mungkin gak semuanya dari riba hasil dia. Dan bagaimana hukum kita jual beli sama orang yang kerja di bank? Gak ada masalah sama mereka. Cuma hati-hati, antum tetap harus khawatir dengan apa yang mereka berikan. Rumah saya terlanjur dibangun dengan uang riba. Dan saya harus bagaimana Ustaz? Harus tobat. Harus tobat. Dan jangan meremehkan riba jamaah. Kita ini kadang-kala masih banyak yang cari penghalalan riba. Cari. Oh, ada ustadz yang membolehkan. Allahu Akbar. Riba ini diharamkan di semua syariat. Bukan cuma Islam. Di Yahudi, di Nasrani, riba itu haram. Kenapa? Karena Allah mengatakan yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah menghancurkan riba secara pelan-pelan. Maka gimana dengan orang yang sudah punya rumah lewat bank? Alhamdulillah kalau nggak salah BNI Syariah, mereka punya pilot project untuk diperbolehkan untuk membuat perumahan. Membuat perumahan dan mereka menjual perumahan itu. Artinya akadnya itu dengan pemilik barang nantinya. BNI Syariah kalau nggak salah ya. Ini anak dengar dari Ustadz Irwandi dan Ustadz Arifin Badri, hafizahumullah taala, dan kita doakan mudah-mudahan terjadi. Tapi kalau yang sudah terlanjur konvensional ini bank riba, maka bertaubat kepada Allah dan berusaha untuk segera melunasi. Kalau kita punya aset, bayarkan aset itu, jual aset kita untuk menyelamatkan diri kita dari riba. Dan bertobat jamaah, mohon ampunan kepada Allah. Ingat, 1 dirham riba lebih parah daripada 36 kali berzina. Jangan dianggap remeh riba yang antum lakukan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ana izin minum dulu. Sampai sekarang alhamdulillah kami masih jadi nasabah bank konvensional. Ini karena tabungan itu hanya untuk melakukan pembayaran kepada pedagang di Tanah Abang. Apakah hal ini boleh kami jalani Ustaz? Terima kasih. Baik jemaah, berkaitan dengan transfer. Kalau memang darurat, nggak ada cara lain. Dan kita tahu transfer itu uang kita nggak. Ada orang-orang kaya yang duitnya memang berputar. Artinya duit itu dipakai sama dia. Nggak berani bank itu pakai duit kita. Nggak dijadikan modal sama dia. Karena duit kita cuma lewat doang. Ya insya Allah nggak masalah. Tapi antum kalau bisa ke bank yang syariat, walaupun belum syariat ya. Bank syariat itu sedang berusaha untuk syariat. Tapi alhamdulillah sudah ada usaha ke sana. Maka lebih baik antum tinggalkan hal itu. Tapi kalau memang terpaksa untuk transfer, selesai, mudah-mudahan nggak ada masalah. Tapi tetap mereka itu dapat keuntungan dari transfer uang kita lewat bank. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ustaz, ana bekerja di sebuah bank konvensional. Insya Allah 1 bulan lagi resign setelah kontrak habis. Ana mau tanyakan bagaimana hukumnya menggunakan uang gaji sampai resign untuk memenuhi kebutuhan dan membeli buku-buku ilmu atau mushaf. Setelah datangnya hukum kepada ana, dan bagaimana hukumnya harta benda yang ana beli dengan uang tersebut dan bolehkah digunakan untuk usaha. Kalau yang dulu ketika belum mengerti, afallahu ankum amma salaf, semoga Allah mengampuni yang dahulu. Tapi kalau antum udah tahu terus antum melakukan, maka jadi haram hasil yang antum dapatkan itu. Maka usahakan antum berlepas diri dari hasil itu. Antum tidak makan,
dan Allah akan kasih ganti yang lebih baik. Antum kasihkan sama orang-orang yang membutuhkan atau untuk kepentingan umum. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Apabila kita telah riya, pahala kita telah gugur, bagaimana caranya agar pahala kita kembali Ustaz? Apakah minta ampun kepada Allah maka pahala dikembalikan? Nah, antum jangan bicara riya jemaah. Dosa-dosa. Orang yang melakukan dosa, membunuh, berzina, naudzubillah, dosa-dosa. Kemudian dia kembali bertobat kepada Allah dengan sebenar-benarnya tobat, bukan hanya dosanya yang diampuni. Apa kata Allah? Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Amal buruknya itu diganti pahala. Kalau dia punya 1000 dosa, ketika dia bertobat bukan 0. 1000 dosa itu jadi 1000 pahala buat dia. Itulah Allah At-Tawwabur Rahim, Allah Asy-Syakur. Dan Allah sangat bahagia, sangat senang kalau ada yang orang tobat kepada Allah SWT. Barakallahu fikum. Nah, bagaimana sikap seorang pemimpin seperti misalnya lurah, camat, wali kota, bupati, dan gubernur apabila diundang oleh sebagian masyarakatnya yang Nasrani atau agama lain untuk hadir pada hari perayaan agama mereka? Bagaimana sikap kita dalam menyikapi sebagai pemimpin? Nah, antum utus yang Nasrani di kalangan orang-orang antum. Ada yang Nasrani diutus untuk menghadiri Natalan umpamanya, karena negeri kita ada beberapa agama dan pegawai-pegawai di dalam negeri itu, baik di pemerintahan daerah, di pemerintahan pusat, itu ada yang agama Nasrani. Tinggal sebagai pemimpin yang muslim, dia mengatakan, kau wakili aku ke sana. Orang kadangkala bupati itu tidak menghadiri undangan ke masjid, kadangkala nggak hadir. Karena apa? Ada acara lain, ada kesibukan lain. Ya bikin acara. Ketika diundang, bikin acara. Mau keluar kota atau gimana sehingga tidak bisa hadir, yang hadir adalah wakil dia. Karena mau nggak mau pemimpin itu harus mengayomi semua rakyatnya. Maka dia tinggal kirim orang-orang yang non muslim di kalangan jabatan dia, selesai tugas dia. Dia tidak menzalimi yang Nasrani, enggak. Karena dia memberikan orang yang datang untuk memberikan sambutan terhadap acara mereka dari agama mereka. Itu namanya toleransi. Lakum dinukum waliyadin. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Ana sampaikan. Apabila yang Ana sampaikan benar itu dari Allah Jalla Jalaluh, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri ana pribadi, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam. Barakallahu fikum.